tradisi-tradisi yang tidak benar seputar Muharram, ketahuilah bahasanya Imam Husin adalah imam kita, cucunya sebaginda Nabi, putranya Imam Ali Husin bin Ali bin Abi Thalib, Husin ibn Sayyidat Fatimah Zahra binti Rasulillah, yang wafat di Padang Karbala. Dan kita masih ingat 10 tahun yang lalu di sini kita menghadirkan kisah Padang Karbala versi ahli sunnati wal jamaah. Imam Husin adalah imam kita, dan baginda Nabi melarang kita mengulang-ulang duka. Di saat ada yang meninggal dunia, tidak boleh kita merobek baju kita, tidak boleh kita memukul-mukul wajah kita. Sayyidina Husin adalah imam kita. Kita punya imam, Imam Abu Bakar As-Siddiq, Imam Ali, Imam Umar bin Khattab, imam. Akan tapi ada sekelompok yang mengingkari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hanya mengakui adalah Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan, Imam Husin, dan seterusnya. Lalu mengingkari sahabat Abu Bakar, maka itu bukan golongan ahli sunnati wal jamaati, bukan, nggak ada urusan dengan kita. Dan di antara rutinitas yang mereka hadirkan adalah biasanya di 10 Muharram ingin mengangkat kisah Sayyidina Husin, seolah-olah yang sedih hanya mereka saja, kita tidak sedih. Bahkan menfitnah katanya membunuh adalah ulama ahli sunnati wal jamaati, bukan. Yang membunuh Imam Husin bukan ahli sunnati wal jamaati, akan tapi pemerintahan. Kita tahu di sebuah negara pemerintahan, biarpun presiden Islam, belum tentu berpresiden yang berpegang kepada agama. Misalnya di sebuah negara, kalau ada seorang presiden memenjarakan seorang alim ahli sunnah wal jamaah, apakah langsung kita bilang bahwasanya presiden itu anti ahli sunnah? Tidak bisa. Banyak presiden yang atau raja yang berpegang agama sangat sedikit. Jadi biarpun waktu itu adalah kepemimpinan pemerintahan waktu itu adalah ahli sunnah wal jamaah, tapi mereka bukan memerintahkan pasukannya untuk membunuh Sayyidina Husin. Jadi yang membunuh Sayyidina Husin adalah pengkhianatnya yang dia mengatakan pecinta Sayyidina Husin. Jadi yang ngaku pecinta Sayyidina Husin itulah pada akhirnya menjadikan terbunuhnya Imam Husin. Selesai, kita tidak usah membahas itu karena ini akan ramai dibahas. Kemudian setelah itu nanti ada satu perayaan tentang kisah bagaimana di haji wadaknya baginda Nabi, yang Nabi di situ adalah berkhutbah, yang itu ada riwayat tentang pengangkatan Sayyidina Ali menurut versi kelompok tertentu, sehingga imam yang benar setelah Sayyidina Nabi adalah Imam Ali, selebihnya adalah perampok kekuasaan. Ini juga pemecah belah umat. Maka yang merayakan 10 Asyura dibarengi dengan kisah itu, maka itu adalah kisah pengukuhan Sayyidina Ali. Ini adalah juga membawa fitnah. Yang benar masalah kepemimpinan setelah baginda Nabi adalah sesuai dengan petunjuk musyawarah para sahabat Nabi, sehingga yang memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah termasuk Imam Ali bin Abi Thalib. Ingat, Imam Ali bin Abi Thalib adalah pemberani, orang yang gagah, berani, tidak pernah takut membela kebenaran. Jangan dikecilkan Sayyidina Imam Ali, jangan Anda merendahkan Sayyidina Ali. Kalau seandainya kepemimpinan yang benar setelah baginda Nabi adalah Imam Ali, beliau akan mengangkat pedang demi membela kebenaran. Apakah Anda meremehkan Imam Ali? Anda katanya menyanjung Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali Anda rendahkan menjadi pengecut. Masa sampai 3 kali orang yang mendahulunya melanggar kebenaran dibiarkan oleh Imam Ali? Coba berpikir sejenak. Menyanjung yang salah itu karena memang dasarnya bukan akidah yang benar. Imam Ali adalah imam kita. Kita meyakini Imam Ali bin Abi Thalib adalah termasuk min ashabil kisah, 5 orang yang spesial didoakan oleh Nabi SAW, yang waktu mubahalah berlindung di satu kisah kain, yaitu Sayyidina Nabi, Sayyidat Fatimah Zahra, Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina haulai ahli baiti. Sayyidina Imam Ali minal asra al-mubasysyirina bil jannati, 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Sayyidat Fatimah Zahra dikabarkan sebagai ahli surga. Dikatakan Nabi, engkau adalah orang pertama kali akan menyusulku. Menyusul kemana? Ahli surga. Sayyidina Nabi, imamnya ahli surga. Sayyidina Ali, ahli surga. Sayyidat Fatimah, ahli surga. Sayyidina Hasan dan Husain, sayyidah sababi ahli jannati. Dikatakan 2 pemuda penghulu ahli surga. Semuanya ahli surga. Imam kita. Jangan direndahkan Imam Ali, hai hamba Allah.
Jangan katakan Imam Ali pengecut kalau memang kepemimpinan setelah Imam Ali adalah setelah baginda Imam Ali, lalu membiarkan 3 orang bertahta, 3 orang menjadi pemimpin. Yang benar adalah kepemimpinan itu adalah ijtihad para sahabat Nabi. Nabi memberikan gambaran syura bain, bermusyawarah, lalu dikukuhkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dikukuhkan Sayyidina Umar bin Khattab, dikukuhkan Sayyidina Uthman, baru setelah itu Imam Ali bin Abi Thalib. Selesai. Kita itulah ahli sunnati wal jamaati yang mencintai ahli bait Rasulullah, mencintai sahabat Nabi SAW. Kalau ada suara-suara mengagungkan tentang mangkuntu maula fa'ali maula, pokoknya kalau yang menganggap Nabi sebagai pemimpin, maka Imam Ali adalah pemimpinnya, kemudian menafikan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, berarti dia telah mensalah tafsirkan pemahaman tersebut untuk buat fitnah agar orang mencaci para sahabat Nabi. Itu bahaya sekali, menjadikan Sayyidina Imam Ali pengecut. Naudzubillah. Sayyidina Ali adalah orang yang berani di saat orang tidak ada ngol waktu. Amr bin Abdul Wud, di saat satu orang jago perang, jago gulat menantang. Siapa yang berani di antara kalian melawanku? Toleh kiri, toleh kanan. Baginda Nabi melihat sahabat Nabi belum ada yang nongol. Resikonya pasti kalau tidak ada yang nongol, pasti Nabi akan turun melawan dia. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, Imamu Ahlil Masyariq wal Maghrib, keluar, aku yang akan melawan. Dikatakan oleh orang itu, Ali lagi. Apa tidak ada lagi laki-laki selain Ali? Menghadap Sayyidina Ali, belum selesai ngomong sudah terbelah kepalanya. Orang berani begini di saat kepemimpinan diduduki oleh orang lain, lalu beliau membiarkan, sungguh tidak mungkin. Kok jadi pengecut Imam Ali? Perlu kami hadirkan ini, kenapa? Mulai ada memasukkan akidah-akidah merendahkan sahabat Nabi. Kalau saya pribadi direndahkan enteng, tapi kalau sahabat Nabi direndahkan, ahli bait Nabi direndahkan, oh masalah. Kalau anda caci maki setiap hari caci saya, yes. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, para sahabat Nabi, ahli bait dicaci, wah masalah. Sampai Sayyidatuna Aisyah binti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikatakan digelari dengan gelar yang tidak pantas. Digelari dengan gelar yang tidak pantas. Laki-laki merendahkan Nabi, salah pilih pasangan. Allah. Bahkan sebagian dari mereka mengutuk Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan bintaihima dari kedua putrinya. Dituduh dengan tuduhan yang enggak. Sengaja kami hadirkan ini karena biasanya ramai di hari ini istilah perayaan tanggal 10. Kita merayakan tanggal 10 dengan puasa karena kita bergembira, dan itu adalah dulu sebelum Ramadan diwajibkan puasa Asyura adalah hal wajib. Lalu dihapus, sebagian riwayat mengatakan begitu. Sudahlah, Anda berpegang dengan ahli sunnati wal jamaati yang mengajarkan bagaimana cinta kepada baginda Nabi, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Hasan dan Husain dan keturunannya, ahli bait Rasulullah habaib. Sudah. Kemudian diajarkan mencintai ashabu Rasulillah. Sahabat Nabi ini mulai dari sahabat termulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar, Uthman dan sahabat yang lainnya. Sudah selesai rambu-rambu. Maka jika ada kelompok yang membenci ahli bait Nabi, jangan dekat-dekat dengan dia. Bagaimana ahli bait Nabi dibenci? Kalau ada kelompok yang benci sahabat Nabi, jangan dekat dengan dia. Karena apa? Pilarnya roboh, bukan akidah yang benar. Pilarnya dua, cinta ahli bait, cinta sahabat Nabi. Satu dirobohkan, nggak mungkin berdiri. Harus dua ini. Alhamdulillah, ini puji syukur kepada Allah. Kita dilahirkan, kemudian kenal guru-guru yang mengajari kita cinta sahabat Nabi dan cinta ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini aja kami hadirkan, memang perlu di akhir-akhir jam hari-hari begini, lihat sudah ramai tentang masalah perayaan-perayaan yang ada hubungannya dengan upaya untuk merendahkan Sayyidat Aisyah. Dan subhanallah, Sayyidat Aisyah kekasih Allah, kekasih Rasulullah. Kita itu kalau menuduh orang biasa saja dengan tuduhan, naudzubillah, misalnya zina, kita dicambuk, dihukum
haddul qadhf, 80 kali cambuk. Bagaimana orang yang menuduh putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq, istri baginda Nabi, Ummul Mukminin. Kita tidak perlu mencambuk. Ternyata ada keyakinan sekelompok kaum muslimin berkeyakinan bahwasanya di hari itu, di tanggal 10 Muharram, mereka termasuk dianggap sebuah ibadah dengan bahasa berduka atas wafatnya Imam Husin, dengan memukul-mukul badan, kadang mukul dengan benda-benda yang tajam sampai keluar darah. Kita tidak pernah mencambuk, sudah dicambuk oleh dirinya sendiri. Di rumah-rumah sakit mereka akan disiapkan itu semuanya. Bukan kita ngajari permusuhan dengan mereka, kita mengajari agar faham bahwasanya Islam tidak mengajarkan caci maki dan permusuhan. Ada sekelompok mereka mengatakan kami tidak pernah mencaci. Anda tidak pernah mencaci, tapi buku-buku sumber ilmu yang Anda ambil mencaci. Anda tidak mencaci karena tidak mungkin suatu ketika tidak mencaci. Dasarnya itu mencaci. Di kitab-kitab usul mereka, kitab-kitab pokok mereka, kitab-kitab induk mereka itu adalah mencaci Sayyidina Bakar. Bahkan sampai ada, tidak semuanya, maka tidak bisa pukul rata, sampai dalam setiap saat mendoakan Allahumma al'an sonamai Quraisyin, ya Allah kutuklah dua berhala Quraisy. Siapa dua berhala Quraisy itu? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, wa bintaihima, dan kedua putrinya Sayyidat Aisyah dan Sayyidat Hafsah. Sedih dengan hal-hal yang semacam ini, dan itu sudah mulai masuk di negeri kita, maka harus kita bentengi. Sehingga kembalilah kepada yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Anda waktu di musola sudah biasa dengan puji-pujian, salawat, kita menyebut Abu Bakar sahabat Nabi, Umar, Uthman, Sayyidina Ali, berpegang sahabat Nabi. Disebut semuanya, nggak akan ya. Kita dikenalkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari kecil. Cintai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mencintai Sayyidina Imam Ali. Sudah itu yang benar. Tidak usah ragu dengan ahli sunnati wal jamaati. Baik, sengaja kami hadirkan ini karena waktunya bentar lagi mulai Muharram, sering ada perbincangan masalah ini. Apalagi syiar yang diangkat, syiar cinta ahli bait Rasulullah. Mereka pikir kita tidak punya cinta kepada ahli bait Rasulullah. Ini adalah atas nama ahli bait Rasulullah, kita wajib mencintai. Bahkan ditatakan dua pilar seperti itu. Innalillah. Ada hal-hal semacam itu menyedihkan kita. Kita suara sudah mulai ramai, sudah mulai masuk ke surat-surat kita, ada berita-berita masuk. Kita harus dana. Kita sudah berada di akidah yang benar, nggak usah pusing. Selesai ya, makanya sebelum kami hadirkan, insya Allah nanti pas Muharram kita akan bahas lebih jauh lagi. Makanya waktu itu kita menghadirkan kisah, coba dilihat tentang, sudah lama, kisah lama. Videonya pun masih rambu, masih suram begitu, adalah Syahid Karbala Imam Husain. Anda bisa melihat 2 jam itu. 2 jam di sini sepatnya. Kita mencoba menghadirkan kisah Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhu yang wafat di padang Karbala. Versi ahli sunnati wal jamaati. Anda bisa lihat tuh kisah zaman dulu tuh. Rekamannya tuh rekaman model apa dulu ceritanya. Suaranya pun ya alhamdulillah bisa kedengar saja. Mohon maaf kalau Anda menemukan orang-orang yang seperti itu tadi, kita perlu sibuk memusuhi mereka, mencaci, tidak. Kita ingin ajak kembali ngobrol dengan baik-baik. Ngobrol dengan baik-baik. Agama itu tidak ada caci maki, nggak ada olok-olok, nggak ada fitnah. Kita jangan ikut mencaci maki dan mengolok-olok.